walaupun ada beberapa pihak yang masih menggugat keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita aliran yang berani untuk mengikis nilai-nilai Pancasila, berburu siap untuk Kan guru sering mengatakan kepada muridnya bahwa upacara bendera itu tidak penting karena mengkultuskan. Hati-hati, mereka hanya tahu dasar satu ayat, satu hadis itu yang dijadikan dasar untuk menghancurkan bangsa. Ada oknum-oknum atau golongan-golongan yang masih menyalahkan dasar-dasar negara dengan alasan tidak Islami, dan maka tidak ada alasan untuk mengatakan negara Indonesia negara kafir. kita kembali gaungkan, kita kembali teriakkan nasional. tujuh tahun silam berbicara. Peristiwa yang terukir dalam sejarah negara. Bahwa air, daratan, udara tergesiap menjadi saksi. Dari luka berujung derita, melihat hingar-bingar orang asing mengedang senjata dan berkata akan membumi hanguskan seantir negeri. Luapan amarah menyala-nyala demi merdeka. Kilatan peluh menderas membasahi bumi pertiwi. Menyelinap di balik pohon, rumput, batu. Namun berhati-hati untuk melawan kezaliman. Peluru yang menjadi-jadi bergelora mata jiwa. Mereka melawan letupan senapan, menghadang hantaman meriam bertameng iman. Allah Akbar. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 itu punya makna yang sangat penting bagi kita semua, bagi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama bagi warga Nahdien. Kenapa sih Pak? Karena kemerdekaan bagi kita, bagi kalangan santri dan kiai, punya makna yang sangat penting. Walaupun ada beberapa pihak yang masih menggugat keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita anggap sudah final. Padahal ini adalah hasil ijtihad para ulama, para kiai. Negara Indonesia itu kan sangat unik, luar biasa. Indonesia itu berdiri di atas banyak suku, banyak bahasa, banyak pulau, terdiri dari berbagai macam bangsa, warna kulit, tetapi mampu dipersatukan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bingkai Pancasila. Beda dengan negara lain. Negara lain justru yang satu bangsa justru pecah belah.
Kita tidak. Nah, makna kemerdekaan yang sebenarnya inilah hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya di situ. Walaupun sekarang banyak orang yang menganggap bahwa NKRI belum final bagi kelompok-kelompok yang mengusung khilafah, nggak ada dasarnya. Dari mana dasarnya? Makanya bagi kita semua, NKRI adalah final sebagai bentuk sebuah negara yang mewadahi dari berbagai kelompok, golongan, agama, suku, bahasa, dan lain-lain. Itu saja. Perlu kita ketahui, Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah terdiri dari beribu-ribu pulau. Dari Sabang sampai Merauke, biru lautannya, hijau daratannya. Banyak bangsa-bangsa Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang memiliki banyak bahasa, memiliki banyak suku. Maka kita sebenarnya perlu untuk menyatukan visi, menyatukan iktikad untuk bisa tetap dalam rangka kemerdekaan negara Indonesia ini tetap kita jaga. Apapun yang terjadi, dari manapun jajahan yang akan datang, kita tetap untuk menepis, untuk membentengi negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia adalah negara yang makmur, gemah ripah lok jinawi, totoh tentrem kerto raharjo. Dalam hal ini saya mengajak kepada warga, kepada seluruh bangsa Indonesia, mari kita perkuat kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita banyak mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam hal-hal yang membawa kita kepada kesejahteraan, kebaikan bersama. Dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, negara Indonesia tetap maju, tetap eksis. Dalam memaknai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, kita semua sudah paham bahwa jarak dari Indonesia, dari proklamasi kemerdekaan sampai saat ini sudah sangat jauh. Sudah 77 tahun, sudah ada beberapa generasi. Dan tentu tujuan dan cita-cita dari para pendiri bangsa harus terus kita maknai sampai saat ini, sesuai dengan perkembangan zaman. Selama 77 tahun itu ternyata kita semua masih sering salah memahami makna dari kemerdekaan. Salah satu contohnya adalah banyak saudara-saudara kita yang seiman masih menganggap negara kita negara kafir, negara tauhid. Kenapa? Karena mereka tidak paham, tidak mau mengerti kenapa dulu para kiai, para ulama menerima kemerdekaan, menyetujui kemerdekaan. Padahal para ulama itu menyetujui karena mereka mengerti bahwa dasar negara kita adalah tauhid, kesatuan, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid bagi Islam, itu tauhid bagi orang yang beriman. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan negara Indonesia negara kafir, karena dasarnya sudah tauhid. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi marilah kita umat Islam jangan selalu merasa bahwa kita ada di dalam negara yang tidak Islami. Sistem negara kita ini sudah ijtihadnya para ulama, dan kita harus yakin bahwa para ulama itu sudah benar. Kita harus yakin bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerima kemerdekaan, Kiai As'ad Syamsul Arifin menerima kemerdekaan karena mereka paham, mereka yakin bahwa negara kita bukan negara kafir, tapi sudah sesuai dengan syariat Islam. Dan perlu dijelaskan pula oleh kita bersama kepada anak cucu kita semua nanti, mereka dipahamkan bahwa negara kita ini sudah sesuai dengan
apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipahami oleh para ulama, sehingga para ulama menerima semuanya. Itu yang perlu dipahami bersama-sama di dalam memaknai kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun ini, agar tidak ada sengketa di antara anak bangsa, agar tidak ada perselisihan di antara anak bangsa. Terima kasih. Dengan merdekanya secara fisik saja, tapi untuk di dalamnya itu masih banyak yang korupsi, yang mementingkan diri sendiri dengan kepentingan pribadi, kafirkan orang lain. Ya itu sekarang. Ya kalau harapan saya pribadi, Indonesia tidak ada hal-hal yang yang tidak mengkafirkan orang lain. Keadilan bisa merata, istilahnya kita bebas lah. Yang penting kita tetap dalam lingkup NKRI. Mengawali hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini, kita seharusnya bersyukur dengan kemerdekaan ini. Artinya pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini yang ke-77, kita tidak boleh lagi terbebani dengan segala macam perbedaan-perbedaan yang hanya mengungkit masa lalu. Dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka sudah menyatakan final, tidak bisa lagi diganggu gugat sebagai negara yang berkedaulatan, negara yang sudah diakui oleh dunia. Pada saat ini 2022 kembali kepada masa lalu, masa pertengahan, masa hari ini, dan masa yang akan datang, tetap bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh terbongkar lagi, tidak boleh diacak-acak lagi, sebab ini final. Dasar negara kita Pancasila. Pancasila itu merupakan saripati dari segala macam kebudayaan, dari segala macam perilaku, kebiasaan, budidaya, dan semacamnya yang tercantum dalam Pancasila. Mengapa Pancasila itu sebagai dasar negara kita tidak bisa untuk dirubah lagi? Yang pertama, bahwa pencipta dasar negara kita Pancasila ini adalah tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh negara Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi dengan keindonesiaannya. Tidak bisa diragukan lagi bahwa beliau-beliau ini adalah pendiri bangsa. Pancasila tercetus dan diputuskan merupakan hasil ijtihad, hasil pemikiran yang sudah jelas-jelas melebihi dari jiwa raga masing-masing pencipta dasar negara ini. Jadi pada masa ini dan masa-masa setelah kemerdekaan, banyak kelompok-kelompok yang berusaha merongrong, menghancurkan NKRI dengan cara membuang dan menghapus Pancasila. Ini kan hal yang kembali kepada
masa-masa kritis. Pancasila itu sebagai dasar negara sudah final, sudah sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita Indonesia. Lucu sekali kalau ada kelompok-kelompok yang berusaha menghancurkan, menghapus, membuang Pancasila. Sangat lucu sekali. Baru bangun tidur masih bau kencur, baru jadi dai, baru mau jadi pejuang, sudah mau menghancurkan bangsa ini dengan menghapus dan membuang Pancasila. Hati-hati, mereka hanya tahu dasar satu ayat, satu hadis, itu yang dijadikan dasar untuk menghancurkan bangsa ini. Saya pribadi dan seluruh kelompok-kelompok yang satu jalan, satu jalur, bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sangat wajib dipertahankan, karena memang saya tahu bahwa saya salah satu pemuda yang sudah menginjak generasi tua, sedikit tahu tentang perjuangan pasca pendiri bangsa ini. Seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq, saya pernah berada di pondok pesantren beliau. Beliau mempertahankan Pancasila sesuai dengan Al-Quran. Tahu-tahu pada tahun 2000-an sampai sekarang masih saja ada orang yang ingin menghancurkan, membuang Pancasila. Sangat lucu sekali, sangat lucu. Jadi pergilah jauh-jauh dari negeri ini, wahai para pendai, para yang mau ingin menghancurkan bangsa ini dengan menghapus Pancasila, pergi. Jangan di negeri ini, makan minum di negeri ini, tetapi berusaha untuk menghancurkan Pancasila. Selama masih ada kami di Indonesia, jangan bermimpi untuk menghapus, membuang Pancasila. Negeri ini adalah negeri tercinta kami. Negeri ini adalah negeri kami yang tidak mau dengan dasar yang lain sebagai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jika para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini berjuang melawan para penjajah, memperjuangkan kemerdekaan dengan tumpah darah, dengan peperangan dan hal-hal yang mengerikan lainnya, maka kita yang hidup di zaman ini, di negeri ini, wajib merayakan dengan niatan bersyukur atas kemerdekaan yang kita raih berkat jasa para pahlawan. Saya sangat menyayangkan jika saat ini dalam nuansa kemerdekaan ini masih ada oknum-oknum atau golongan-golongan yang masih menyalahkan dasar-dasar negara dengan alasan tidak islami dan lain-lain. Saya sangat menyayangkan. Padahal dakwahnya enak, damai, tidak ada yang mengganggu di negeri ini. Belajarnya juga nyaman, tentram, belajar dengan santai di negeri ini tanpa gangguan apapun seperti musim para penjajah dahulu. Maka dari itu, dikarenakan ini momen Dirgahayu, dalam rangka Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia, mari kita kembali pada dauhnya Dezawawi Imron, sang budayawan di Kabupaten Sumeneb. Bhinneka Tunggal Ika, beni panikah keng tongkel genika. Kita memang tidak sama, tapi kita bersaudara. Ketika kita bersaudara di negeri ini, tidak ada alasan untuk saling
teror, untuk saling bom, untuk saling hujat, untuk tidak rukun, tidak ada alasan. Jadi kita harus satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun, dan itu semua patut kita syukuri dan harus kita kenang semua perjuangan, pengorbanan para pahlawan yang telah turut serta memerdekakan negara kita, Republik Indonesia. Namun yang masih menjadi sedikit pertanyaan untuk saya, ini Indonesia sudah merdeka 77 tahun ya. Ini kan beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu, ada SLB atau survei lingkungan belajar di sekolah. Nah, salah satu pertanyaannya tuh saya masih ada di HP ini. Salah satu pertanyaannya di sini, seorang rekan guru sering mengatakan kepada muridnya bahwa upacara bendera itu tidak penting karena mengkultuskan bendera. Maka sikap saya seperti apa? Di sini ada beberapa jawaban. Yang pertama, mendiamkan saja karena hal itu merupakan hak pribadi. Yang kedua, mengusulkan kepada pimpinan sekolah untuk memecat guru tersebut. Atau yang ketiga, mengajak guru tersebut untuk diskusi tentang pentingnya cinta tanah air yang diwujudkan dengan upacara bendera. Kemudian jawaban yang terakhir, tidak berkenan menjawab. Nah, di sini masih ada guru yang memencet tombol tidak berkenan menjawab. Nah, ini masih jadi tanda tanya. Apa karena kekurangan pelajaran PPKN waktu masih sekolah? Padahal jelas tentang bendera merah putih itu bukan sembarangan ya tentunya. Para ulama-ulama kita jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah merancang apa bendera kebanggaan kita, yaitu merah dan putih ini. Jadi bukan putih dan merah seperti negara Polandia yang benderanya putih merah. Ini kan sebaliknya. Tapi Indonesia merah putih. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sauban, ya sahabat Sauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma ruyali minha wa utitul kanzaini al-ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin 'ammah wa alla yusallitaha alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahu." Al-hadis atau kama qala Nabi. Semoga tidak khilaf. Dari sahabat Sauban, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku, sehingga kata Rasulullah, sehingga aku bisa melihat ujung timur dan ujung baratnya dunia ini." Kata Rasulullah, sebenarnya kekuasaan umatku bakal meraih apa yang sudah dinampakkan untukku. Artinya Rasulullah itu sudah memprediksikan bahwa umat Rasulullah itu akan menguasai nanti. Bahwa Rasulullah sudah memprediksikan bahwa nanti Islam itu akan berkibar. Di mana? Yaitu di suatu tempat yang kata Rasulullah, saya diberikan 2 perbendaharaan besar, yaitu warna merah dan warna putih. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatku supaya Allah tidak membinasakan mereka dengan kekeringan atau dengan sesuatu yang di sini dikatakan alla yuhlika bisanatin ammah, peceklik yang luar biasa misalnya. Dan supaya Allah tidak memberikan kekuasaan kepada musuh terkecuali diri mereka yang menyerang sesama mereka. Nah, ini para saudaraku yang dirahmati Allah, di sini ulama-ulama kita yang memang sudah mencapai puncak, sudah mencapai tahapan
waliyun min auliyaillah itu sudah memprediksikan, dan sebuah harapan agar negara kita ini menjadi negara harapan Rasulullah, maka benderanya adalah merah putih. Ini adalah harapan para wali-wali Allah, para ulama-ulama kita, dengan harapan agar kita negara Indonesia ini menjadi negara yang didoakan oleh Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Rasulullah memohon agar tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Islam bisa berkembang di negara tersebut, ya seperti itu, dan tidak terlanda musibah yang disanatin ammah. Dan juga doa Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah tidak memberikan kekuasaan kepada musuh kepada negara ini. Alhamdulillah Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Namun di sini ada tanda kutip, min siwa anfusihim, gitu. Ada bahasa min siwa anfusihim yastabiha baydatuhum, terkecuali kalau kita masih mengharapkan negara kita menjadi negara yang gemah ripah loh jenawi, masih menjadi negara yang aman, tentram, damai, maka kita jangan sampai saling menyerang sesama warga negara Indonesia. Kita harus bisa hidup saling rukun, saling aman, saling damai, baik antar sesama muslimnya ataupun dengan yang beragama beda dengan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi hari kemerdekaan. Refleksi kemerdekaan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia 77 tahun yang silam, ada perlunya kita kilas balik atau merefleksi kembali cita-cita beliau dengan keadaan saat ini. Bung Karno 77 tahun yang silam telah bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tapi ketika kita melihat pada sekarang, ternyata kita sebagai generasi muda merasa berhutang kepada beliau, karena hakikatnya kita masih belum merdeka penuh. Cita-cita menjadi bangsa yang berdikari masih jauh panggang dari api. Karena kita lihat sendiri, hampir di semua lini kita dijajah. Baik dari teknologi kita dijajah, budaya kita dijajah, pendidikan juga kita dijajah. Kearifan lokal yang merupakan sumber atau bahan dasar yang digali Bung Karno untuk merumuskan Pancasila, ternyata kocar-kacir dijajah oleh pengaruh-pengaruh bangsa dan negara dari luar, paham-paham dari luar. Jadi ada baiknya di refleksi HUT kemerdekaan RI yang ke-77 ini kita kembali gaungkan, kita kembali teriakkan nasionalisme, bahwa bangsa kita itu berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda suku dan budaya, tapi tetap satu. Kami pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kecamatan Pesosongan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022 di peringatan tahun lahir bangsa Indonesia ini. Pergunu berharap, khususnya di Kecamatan Pesosongan, kami mengajak kepada seluruh lapisan, khususnya di dunia pendidikan, untuk tetap berada di jalur pendidikan yang berlandaskan kepada Pancasila. Oleh karenanya, kami di Pergunu siap untuk membentengi aliran-aliran yang dapat mengikis nilai-nilai Pancasila, aliran-aliran yang di luar nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi kami pengurus Pergunu Kecamatan Pesosongan mengajak kepada seluruh lapisan untuk tetap berada di jalur di mana jalur yang
berdasarkan kepada landasan Pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Apabila ada hal-hal di luar kesepahaman kita, apalagi ada aliran yang berani untuk mengikis nilai-nilai Pancasila, berguru siap untuk memerangi. Indonesia merdeka sudah mencapai 77 tahun. Kemerdekaan ini harganya sangat mahal. Mari kita selaku bangsa Indonesia, selaku rakyat Indonesia, dengan propaganda apapun dari luar, dengan sistem apapun, jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena saya bilang kemerdekaan itu mahal, bukan hanya darah. Beliau diperas, pemikirannya diperas. Beliau bukan hanya nyawa taruhannya, bukan nyawa taruhannya untuk memerdekakan Indonesia ini. Anak, istri, bukan hanya harta, segalanya ditaruhkan untuk memperdekakan Indonesia. Maka dari itu kami menghimbau, jangan ada perselisihan lagi, jangan ada. Mari tingkatkan bangsa Indonesia ini supaya lebih mapan lagi dari negara-negara luar. Bahkan sekarang sudah bisa dianggap sudah maju, mari kita tingkatkan. Kami mengajak kepada teman-teman kami yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan. Akhir-akhir ini kami sangat merasa bahwa paham-paham radikalisme, paham-paham yang ekstrim sering nyusup di dunia pendidikan. Maka dari itu kami sejak dini membentengi anak didik kami, yaitu memupuk rasa NKRI dan nasionalisme. Karena dengan begini kita bisa dapat membentengi terhadap paham-paham tersebut. Maka dari itu kami bersama teman-teman yang sangat peduli terhadap pendidikan, kami mengajak kepada teman-teman kami untuk memberikan bentenglah terhadap anak didik kami. Maka dari itu di momen yang ke-77 ini kita sangat bertanggung jawab, kita sangat diberi tantangan untuk membangun generasi ini sehingga mereka sejak dini akan diberikan benteng dan membentengi mereka dari paham-paham radikal. Seperti halnya kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah melawan penjajah, sedangkan perjuanganmu lebih sulit karena menghadapi bangsamu sendiri. Terus mana merdeka yang sesungguhnya seperti apa? Seperti halnya kata Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Itu tidak bergantung kepada negara-negara lain. Contohnya saja seperti adanya Freeport. Freeport ini kan Indonesia hanya berapa persen saja, sedangkan yang punya Freeport itu Indonesia. Dari segi moral, negara yang merdeka itu biasanya terlepas dari korupsi. Dan apabila ada seseorang yang korupsi, itu biasanya ditindak tegas. Contohnya seperti negara-negara luar, banyak kalau seperti kayak di Korea itu langsung dibunuh. Sedangkan di Indonesia tidak. Seakan-akan yang korupsi ini lebih mapan hukumannya ketimbang yang hanya menculik ayam dan lain semacamnya. Makna kemerdekaan yang sesungguhnya, kesimpulannya adalah negara yang maju dan bisa memakmurkan
Sebetulnya kalau mengingat hari kemerdekaan sekarang ini, kita semua sebagai warga Indonesia patut bersyukur. Jadi jerih payah pejuang-pejuang terlebih dahulu itu, para umara, para ulama untuk memerdekakan negara Indonesia, harus kita syukuri, harus kita banggakan, karena negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat dikagumi oleh negara Timur Tengah. Kenapa? Karena negara Indonesia ini adalah negara yang sangat tangguh dan kokoh. Mari kita syukurin ini. Alhamdulillah, Indonesia sudah mencapai 77 tahun merdeka. Oleh karenanya, lakukan mari sebaik mungkin pejuang-pejuang mujtahid-mujtahid yang dahulu, lebih-lebih ulama dari ulama muassis Jamiyatul Ulama. Kita hargai, kita banggakan, kita amri barokahnya. Mudah-mudahan tetap jaya Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Pada waktu sampai musim hingga abad yang tidak akan pernah terlupakan, Gedir menghadapi suasana letusan bergemuruh. Air mata tangis berderayang di mana-mana. Para pejuang menegakkan kepala, saya maju. Mereka pejuang kemerdekaan tak pernah merasa lelah. Mereka pejuang kemerdekaan tak menanggalkan